Hai cuan mania, bagaimana kabar harinya? Semoga cuan dan bahagia bersama kita semua. Jangan lupa subscribe, like, nyalakan lonceng bel, dan bagikan channel ini serta berikan saran dan masukan maupun komentar Anda agar kami bisa mengevaluasi diri guna kemajuan kita bersama. Bagi yang telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan semoga selalu bahagia, sehat, dan cuan selalu. Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan menganalisa 3 saham berdasarkan penutupan perdagangan di tanggal 30 April 2021. Di mana emiten-emiten yang kita akan bahas ini adalah dari permintaan para cuan mania. Yaitu 1 Teregra Asia Energi, kemudian Agung Podomoro Land, dan HM Sampurna. Jadi baik, mari kita mulai dengan saham yang pertama, yaitu saham dari Teregra Asia Energi atau TGRA, di mana yang berada di sektor infrastruktur dengan subsektornya adalah utilities. Saham TGRA itu hari ini dibuka di harga Rp129, di mana pada penutupan hari sebelumnya itu ditutup di harga Rp128, dan hari ini bergerak dengan rentang harga antara Rp127 sampai Rp138, dan akhirnya ditutup di harga Rp128 atau tidak berubah dengan penutupan hari kemarin. Total transaksi yang tercatat hari ini adalah sebesar 9,54 miliar dengan price earning ratio adalah sebesar minus 102,81 kali, di mana market cap atau nilai pasar dari saham TGRA adalah sebesar Rp352 miliar. Jika dilihat dari price volume frekuensi itu, maka transaksi yang paling banyak terjadi di 30 April 2021 adalah di harga Rp135 dengan volume itu sebesar 100.111.381 lot dengan transaksi sebanyak 362 kali transaksi. Teregra Asia Energi sendiri secara bid offer saat penutupan pasar hari ini dapat kita lihat di mana bid volume lebih besar dari offer volume, di mana bid volumenya adalah sebesar 122.143 lot dengan offer volume itu hanya sebesar 25.617 lot. Di mana tampak ada volume bid lumayan besar di harga Rp126, yaitu sebanyak 50.198 lot, dan volume offer itu sebesar 13.298 lot di harga Rp128. Jika dilihat dari pergerakan harganya beberapa hari ini, dapat dilihat bahwa pada penutupan market 2 hari yang lalu itu naik 1 poin ke harga 127, dan pada penutupan pasar kemarin itu juga naik 1 poin ke harga Rp128. Kalau kita lihat selama 1 minggu terakhir itu pergerakan harga TGRA adalah di rentang 124 sampai 140, sehingga jika dibandingkan dengan harga saat ini itu maka harga saham Teregra Asia Energi ini masih bisa dikatakan murah. Kemudian kalau kita bicara soal harga selama 1 bulan terakhir, maka rentang harga dari TGRA adalah di rentang harga 120 sampai 174, dan rentang harga 3 bulannya adalah 120 ke Rp208. Investor asing hari ini mencatat net foreign sale itu sebesar 136,32 miliar di saham TGRA, dan dalam seminggu ini investor asing itu melakukan net foreign buy itu sebesar 421,68 miliar, serta kalau kita perhatikan selama 1 bulan ini maka investor asing itu melakukan net foreign sale itu sebesar 3,29 miliar. Mari kita beralih ke analisa teknikal dari saham TGRA, itu dimana dapat dilihat bahwa secara mayor trend itu tampak harga saat ini berada di bawah garis MA 100 dan 50, dan dari middle trend itu tampak harga juga berada di bawah MA 20, dan dari minor trend sendiri saat ini harga tepat berada di MA 5 dan MA 10. Sedangkan secara Bollinger Band itu tampak harga sedikit berada di atas lower band, akan tetapi berada di bawah middle band.
Dari indikator MACD itu tampak garis MACD sedang memantul ke atas menolak untuk memotong garis signal, akan tetapi masih di bawah angka 0, dan grafik histogram itu sedikit berada di atas angka 10, itu yang memberikan signal uptrend. Kemudian kalau dilihat secara volume, hari ini dapat kita lihat volume meningkat dari rata-rata yang mengindikasikan tren menguat, dan volume juga ditutup meningkat dengan kondisi merah, itu yang mengindikasikan jika volume naik dari harga sebelumnya dan ditutup merah, maka kemungkinan besok harga akan cenderung menurun. Dari indikator stokastik saat ini sedang berada di area oversold dan tampak garis percentage G memotong garis percentage G ke bawah yang mengindikasikan dead cross atau harga cenderung akan bergerak ke bawah. Untuk support dan resistennya sendiri, TGRA itu tampak akan menguji support di Rp121 dan resisten di Rp140. Jika berhasil menembus area tersebut, maka berikutnya akan menguji area support kedua di Rp113 dan resisten kedua di Rp150. Secara bandar detektor itu tampak hari ini secara average sedang melakukan big distribution, di mana top net buyer-nya adalah broker YP atau Mirai Aset Sekuritas, dan top net sellernya adalah broker Valburi Sekuritas dengan kode CP. Jika kita melirik ke kegiatan bandar detektor minggu ini, tampak top 1 broker itu sedang melakukan small distribution, top 2 broker dan top 3 broker itu melakukan big distribution, di mana CC atau Mandiri Sekuritas itu sebagai top net buyer dan sebagai top net sellernya adalah Pilar Mas Investindo Sekuritas atau PO. Sedangkan selama 1 bulan ini tampak secara average itu melakukan normal distribution, di mana top net buyer-nya adalah XA atau NH Korindo Sekuritas Indonesia dan Investindo Nusantara Sekuritas atau IN itu sebagai top net sellernya. Berikutnya kita beralih ke emiten yang kedua, itu di mana kita akan mencoba untuk menganalisa saham Agung Podomoro Land atau APLN. Jadi APLN itu bergerak di properti dan real estate. Saham APLN itu hari ini dibuka di harga Rp155, di mana pada penutupan hari sebelumnya ditutup di harga Rp155 juga, dan hari ini bergerak dengan rentang harga antara 153 ke 157 dan akhirnya ditutup di harga 153 atau turun sebanyak 2 poin atau minus 1,29%. Total transaksi yang tercatat hari ini adalah sebesar 1,04 miliar dengan price earning ratio-nya adalah minus 25,39 kali, di mana market capital atau nilai pasar dari saham Agung Podomoro Land adalah sebesar Rp3,47 triliun. Secara bid offer saat penutupan pasar hari ini dapat kita lihat di mana bid volume itu lebih besar dari offer volume, di mana bid volumenya itu sebesar 102.314 lot dengan offer volumenya itu sebesar 38.428 lot, di mana tampak ada volume bid lumayan besar itu sebanyak 22.000 lot di harga Rp153 dan volume offer itu sebesar 11.000 di harga Rp155. Agung Podomoro Land sendiri jika dilihat dari price volume frekuensi itu, maka transaksi yang paling banyak terjadi itu di 30 April 2021 adalah di harga 154 dengan volume sebesar 44.870 lot dengan transaksi sebanyak 260 kali transaksi. Jika dilihat dari pergerakan harganya beberapa hari ini, itu dapat dilihat di mana pada penutupan pasar kemarin itu harga naik sebanyak 1 poin atau 0,65% di harga 155, dan pada penutupan 2 hari yang lalu itu tetap di harga 154, itu sama dengan harga hari sebelumnya. Kemudian kalau kita lihat selama 1 minggu terakhir itu pergerakan harga APLN itu ada di rentang 150 sampai 161, sehingga jika dibandingkan dengan harga saat ini di 153 itu maka untuk saham APLN ini bisa dikatakan masih murah.
Kemudian kalau kita bicara soal harga selama 1 bulan terakhir itu, maka rentang harga dari APLN adalah di rentang harga 149 ke 163, dan untuk rentang harga 3 bulannya adalah di rentang harga 146 ke 194 rupiah. Investor asing hari ini mencatat net foreign buy itu sebesar 104,28 juta di saham APLN, dan dalam seminggu ini investor asing itu melakukan net foreign buy itu sebesar 472,28 juta, serta kalau kita perhatikan selama 1 bulan ini maka investor asing itu melakukan net foreign buy itu sebesar 376,28 juta. Dari sisi analisa teknikal itu saham Agung Podomoro Land dapat dilihat bahwa secara mayor tren tampak harga saat ini berada di bawah garis MA 100 dan 50, dan dari middle trend itu tampak harga juga berada di bawah MA 20, dan dari minor trend saat ini harga tepat berada di MA 5 dan MA 10, sedangkan secara Bollinger Band itu tampak harga sedikit di bawah middle band dan berada di atas lower band. Dari indikator MACD tampak garis MACD dan garis signal sedang bergerak ke atas, akan tetapi masih berada di bawah angka 0, dan grafik histogram itu sedikit berada di atas angka 0 yang memberikan indikasi signal uptrend. Kalau dilihat dari volume, hari ini kita lihat bahwa volume itu menurun dari rata-rata volume normal. Itu yang mengindikasikan tren sedang melemah, akan tetapi pada hari ini volume ditutup meningkat dengan kondisi merah. Itu yang mengindikasikan juga jika volume turun dari harga sebelumnya dan ditutup merah, maka kemungkinan besar itu harga akan berubah menguat. Kemudian dari indikator stokastik itu saat ini telah terjadi dead cross di middle area, di mana kedepannya harga akan cenderung mengalami pelemahan. Untuk support dan resistennya sendiri, Agung Podomoro Land itu tampak akan menguji support di 150 rupiah dan resisten di 157 rupiah. Kemudian jika berhasil menembus area tersebut, maka berikutnya akan menguji support area kedua yaitu di 146 dan resisten kedua di 163 rupiah. Secara bandar detektor itu tampak hari ini secara average sedang melakukan normal distribution, di mana top net buyer-nya adalah broker BK atau JP Morgan Sekuritas, dan top net seller-nya adalah broker Indo Premier Sekuritas dengan kode PD. Jika kita lirik ke kegiatan bandar detektor minggu ini, itu tampak top 1 broker sedang melakukan small accumulation, kemudian top 2 broker itu sedang melakukan normal accumulation, dan top 3 broker itu sedang melakukan big accumulation, di mana aset atau Sukor Sekuritas sebagai top net buyer-nya dan sebagai top net seller-nya adalah YP atau Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Sedangkan selama 1 bulan ini itu tampak secara average melakukan small distribution, di mana top net buyer-nya adalah ZP atau Maybank Kim Eng Sekuritas dan BCA Sekuritas atau SQ itu sebagai top net seller-nya. Selanjutnya kita beralih ke saham berikutnya. Itu yang kita bahas adalah HM Sampurna atau HMSP yang bergerak di sektor consumer non cyclical dengan subsektornya adalah tabako. Jadi saham HMSP hari ini dibuka di harga 1.310 rupiah, di mana pada penutupan hari sebelumnya itu ditutup di harga 1.310 rupiah juga, dan hari ini bergerak dengan rentang harga antara 1.310 ke 1.330, dan akhirnya ditutup di harga 1.320 atau naik sebanyak 10 poin atau 0,76%. Total transaksi yang tercatat hari ini adalah sebesar 25,73 miliar dengan price earning ratio itu sebesar 14,84 kali, di mana market capital atau nilai pasar dari saham HMSP adalah sebesar 153,54 triliun rupiah. Secara bid offer saat penutupan pasar itu tampak kita dapat lihat itu di mana bid volume itu lebih besar dari offer volume, di mana bid volumenya adalah sebesar 100.676 lot, dengan over volume itu hanya 27.410 lot,
di mana tampak ada volume bid lumayan besar sebanyak 35.000 lot di harga 1310 dan volume offer itu terbesar hanya sebesar 9.238 lot di harga 1330 rupiah. HMSP sendiri jika dilihat dari price volume frekuensi, maka transaksi yang paling banyak terjadi di tanggal 30 April 2021 itu adalah di harga 1320 rupiah dengan volume sebesar 117.978 lot, itu dengan transaksi sebanyak 2088 kali. Jika dilihat dari pergerakan harganya beberapa hari ini, itu dapat dilihat bahwa pada penutupan 2 hari yang lalu HMSP itu naik 30 poin atau sebesar 2,32% di harga 1325, dan pada hari penutupan pasar kemarin itu turun 15 poin atau minus 1,13% di harga 1310. Kemudian mari kita lihat 1 minggu terakhir ini, itu pergerakan harga HMSP adalah di rentang harga 1295 sampai 1340, sehingga jika kita bandingkan dengan harga saat ini di 1320 itu maka saham HMSP tidak bisa dikatakan murah. Kemudian kalau kita bicara soal harga selama 1 bulan terakhir, itu maka rentang harganya adalah di 1295 sampai 1405. Sehingga ini bisa dikatakan murah kalau dibandingkan dengan harga sekarang, dilihat dari rentang waktu 1 bulan. Kemudian untuk rentang harga 3 bulannya sendiri itu ada di rentang harga 1270 sampai 1535 rupiah. Investor asing hari ini mencatat net foreign buy itu sebesar 11,15 miliar di saham HMSP, dan dalam seminggu ini investor asing melakukan net foreign buy itu sebesar 10,86 miliar. Serta kalau kita perhatikan selama 1 bulan ini, maka investor asing itu melakukan net foreign buy sebesar 15,36 miliar. Kemudian mari kita beralih ke analisa teknikal, itu di mana dapat dilihat bahwa secara mayor trend itu HMSP harga saat ini itu berada di bawah garis MA 100 dan 50, dan secara middle trend itu tampak harga juga di bawah MA 20. Dan dari minor trend saat ini harga sedikit berada di atas MA 5 dan tepat berada di MA 10. Sedangkan secara Bollinger Band itu tampak harga itu berada di bawah middle band, akan tetapi berada di atas lower band. Dari indikator MACD itu tampak garis MACD sedang memotong garis signal dan sedang bergerak ke atas, akan tetapi masih berada di bawah angka 0. Dan grafik histogram itu telah bergerak ke atas garis 0 yang mengindikasikan itu akan berlangsung signal uptrend. Kemudian kalau dilihat dari volume, hari ini dapat kita lihat itu volume meningkat dari hari sebelumnya, dan semoga ini mengindikasikan penguatan tren pada hari ini. Jadi volume hari ini ditutup itu meningkat dengan kondisi hijau yang mengindikasikan kemungkinan besok harga akan cenderung melanjutkan penguatan. Dan dari indikator stokastik itu saat ini melakukan kelanjutan golden cross, dan tampak percentage K dan percentage D itu mulai meninggalkan area oversold, di mana kedepannya harga diharapkan akan cenderung mengalami penguatan. Untuk support dan resistennya sendiri, AM Sampurna itu tampak akan menguji support di 1305 rupiah dan resisten di 1345 rupiah. Jika berhasil menembus area tersebut, maka berikutnya akan menguji area support kedua di 1270 dan resisten kedua di 1385 rupiah. Secara bandar detektor itu hari ini secara average itu sedang melakukan small accumulation, di mana top net buyer-nya adalah broker ZP atau Maybank Kim Eng Sekuritas, dan top net seller-nya adalah broker Credit Suisse Sekuritas atau CS. Kemudian jika melirik kegiatan bandar detektor minggu ini, itu top 1 broker itu sedang melakukan small accumulation, top 2 broker dan top 3 broker itu sedang melakukan small distribution.
di mana ZP atau Maybank Kim Eng Sekuritas adalah sebagai top net buyer-nya dan top net seller-nya adalah CS atau Credit Suisse Sekuritas Indonesia. Sedangkan selama 1 bulan terakhir ini itu Bandar Detektor terlihat secara average itu melakukan big distribution, di mana top net buyer-nya adalah SQ atau BCA Sekuritas dan kembali Credit Suisse Sekuritas Indonesia atau CS itu sebagai top net sellernya. Jadi demikian analisa sederhana kami untuk 3 saham pilihan kami. Itu semoga analisa saham ini dapat membantu para cuan mania sebagai bahan referensi di dalam mengambil keputusan untuk membeli maupun menjual saham-saham tersebut. Jadi sebelum kita akhiri, di sini kami pertegas lagi dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli atau menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.